wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Monica, NIM 8549095. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum terkait GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Nah, apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan konstan, yang mana antara jarak tempuh dan waktu itu berbanding sejajar ya teman-teman. Contohnya ketika jarak yang dilakukan jauh, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Begitu juga sebaliknya teman-teman, ketika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan juga menyesuaikan dengan jaraknya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini untuk melakukan kegiatan praktikum tersebut, alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama yaitu katrol ya teman-teman untuk kegiatan praktikum kali ini. Yang kedua adalah beban, antara beban A dan beban B. Di sini kami menambahkan sedikit slab untuk penambahan berat beban A karena hampir sama ya teman-teman beratnya, makanya kita tambahkan sedikit beban tambahan. Selanjutnya ada benang kasur untuk menggantungkan katrol, ada cutter dan alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan, dan ada mistar atau penggaris. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah teman-teman stopwatch. Stopwatch di sini saya menggunakan handphone untuk melakukan kegiatan praktikum kali ini. Nah, untuk melihat percobaannya, kita akan melakukan nanti berbeda-beda teman, dengan jarak yang berbeda-beda sebanyak 5 kali percobaan. Nah, mari kita lakukan percobaan berikut. Nah, teman-teman, baiklah, kali ini kita akan melakukan percobaan pertama terkait GLB, yang mana di sini teman-teman kita sudah menyediakan atau sudah merakit katrol dengan 2 beban yang memiliki berat yang berbeda. Yang pertama yang ini ya teman-teman, seperti kita jelaskan tadi pada awal pengenalan bahan, bahwa adanya beban tambahan untuk membedakan antara beban A dan B. Nah, di sini teman-teman kita juga sudah membuat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C dengan jarak yang sama, yaitu antara pada saat sekarang ini kita hanya mengukur teman-teman antara jarak B dan C saja waktu yang ditempuh teman-teman. Antara jarak B dan C itu sebanyak 0,1 meter. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita akan mencoba percobaan pertama dengan mengukur waktu jarak tempuh dari titik B ke C dengan jarak 0,1 meter. Yang pertama kita taruh terlebih dahulu beban yang berat di titik A. Nanti kita akan mengukurnya menggunakan stopwatch. Tetapi pada saat beban yang A ini berada di titik B saja ya teman-teman, baru kita ukur waktu yang ditempuhnya. Nah, mari kita coba untuk pengukuran pertama. Dia nyangkut, maaf ya teman-teman, ternyata ini nyangkut. Maaf ya, nah itu teman, kita mulai ya. Nah teman-teman, ternyata waktu yang ditempuh pada saat titik B ke C itu sebanyak 1,12 detik ya teman-teman. Maaf, 1,12 detik. Nah, sekarang kita akan menguji lagi dengan jarak yang berbeda antara titik B ke C-nya. Tadi kita sudah mengukur titik B ke C-nya itu dengan jarak 0,1. Sekarang kita ganti ya teman-teman dengan jarak 0,2 atau 20 cm. Nah,
Sini teman-teman, kita sudah membuat jarak antara titik B ke C dengan jarak 0,2 ya teman-teman, 0,2 meter. Nah sekarang mari kita ukur kembali berapa waktu yang ditempuh dengan jarak yang berbeda. Kita taruh kembali beban yang beratnya di titik A. Nah kita akan mengukur kembali berapa waktu yang dibutuhkan. Nah teman-teman, ternyata waktu yang dibutuhkan dari titik B ke C itu sebanyak 1,86 detik. 1,86 detik dengan jarak 0,2 meter. Sekarang kita lanjut pada percobaan ketiga. Kembali kita ukur dengan jarak yang berbeda. Dengan jarak yang berbeda ya teman-teman. Ambil 0,3 atau 30 cm. Nah, 0,3 ya teman-teman, 0,3 meter. Sekarang mari kita lakukan kembali percobaan terkait beban waktu yang dibutuhkan pada saat titik B ke titik C. Nah, pada percobaan yang ketiga kali ini teman-teman, kita kembali mengukur dengan jarak titik B ke C itu 0,3 meter ya teman-teman. Nanti kita akan menaruh kembali beban yang berat di titik A. Kita akan menghitung kembali waktu tempuh yang ditempuh oleh dari titik B ke titik C. Nah teman-teman, ternyata waktu tempuh yang dibutuhkan dari titik B ke titik C itu adalah 2,15 detik ya teman-teman, 2,15 detik. Sekarang kita kembali mengukur dengan dengan jarak yang berbeda pada percobaan keempat ini. Kita ambil jaraknya 40. Dengan jarak 0,4 meter pada percobaan keempat ini ya teman-teman, kembali kita ukur berapa waktu yang dibutuhkan. Maaf ya teman-teman, agak sedikit berisik karena memang keadaan atau posisi saya mengerjakan laporan ini pada saat jam istirahat di sekolah, jadi anak-anak di luar. Ini kita lakukan percobaan berikutnya.